Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita masuk ke materi pembelajaran baru mengenai getaran harmonis. Apa yang akan kita pelajari pada materi getaran, khususnya pada video kali ini? Kita akan mempelajari karakteristik atau ciri-ciri suatu benda dikatakan bergerak harmonik sederhana. Lalu kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan gaya pemulih. Mari kita amati gambar berikut ini. Terlihat sebuah benda yang dipasang pada sebuah ujung pegas, dengan ujung pegas yang lain dipasang pada suatu bidang. Awalnya, benda diam seperti ini ya. Jika kita tidak memberikan gangguan pada bendanya, ya benda tetap akan dalam posisi seperti ini kan? Kita namakan posisi ketika benda tidak menerima gaya apapun dari luar sebagai posisi atau titik keseimbangannya. Kita tandai dulu titik ini dengan titik B. Tapi apa yang terjadi jika kita memberikan gaya pada benda ini dengan arah ke kiri sebagai berikut? Tentu saja panjang pegas akan memendek karena mendapatkan tekanan dari benda yang tadi kita dorong ya. Nah, animasinya seperti ini ketika saya dorong ke arah kiri. Tapi sudah pasti ada batas di mana pegas ini tidak bisa memendek lebih dari ini. Jadi posisi batas ini kita namakan dengan titik A. Tapi jika gaya dorong ini kita hilangkan atau kita lepaskan, apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi seperti ini. Coba amati gerakan bendanya. Terlihat gerakan bendanya seperti ini ya. Gerakannya bolak-balik. Tapi jika diperhatikan baik-baik, ternyata benda melewati posisi keseimbangannya kan? Nah, di posisi ini. Tapi apakah di posisi ini pegas bisa lebih memanjang lagi? Ya tentu saja tidak bisa. Pegas akan berusaha menarik kembali ke arah titik keseimbangannya. Batas di bagian ini kita namakan dengan titik C. Jadi gerakannya seperti ini ya. Di sini jarak dari titik B ke titik A sama dengan jarak dari titik B ke titik C. Nah, gerakan seperti ini kita namakan dengan gerak harmonik sederhana. Jadi, apa itu gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan dengan jarak lintasan terjauh yang ditempuh dari titik keseimbangan selalu sama. Begitu ya. Sebenarnya cukup mengartikan sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya saja. Itu sudah cukup untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana. Apakah gerak harmonik sederhana hanya terjadi pada pegas? Ternyata gerak harmonik sederhana bisa juga terjadi pada gerakan bandul yang dipasang pada salah satu ujung tali seperti ini. Namun, perlu diingat bahwa gerak harmonik bisa terjadi pada gerakan bandul dengan syarat simpangan yang dibentuk oleh tali itu harus kecil ya. Sudut simpangannya di mana, Pak? Nah, seperti ini. Begitu ya. Maka gerakannya seperti ini. Coba diperhatikan. Sebenarnya sama saja ya. Ini merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Oke, kita lanjutkan ya. Mari kita amati kembali gerak harmonik sederhana pada pegas. Seperti ini. Gerakan dari titik A, B, C, B, dan kembali lagi ke A. Jadi seperti ini ya. Kita katakan bahwa benda bergerak satu siklus. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk bergerak satu siklus penuh disebut sebagai periode. Intinya periode itu waktu ya. Jika kata-kata ini kita ubah ke bentuk matematisnya supaya lebih sederhana ya, maka seperti ini. Kita simbolkan periode dengan huruf T besar. Atau periode adalah waktu yang dibutuhkan. T kecil ya, waktu itu disimbolkan dengan T kecil. Waktu yang dibutuhkan untuk bergerak satu siklus penuh. Jadi N ini banyaknya siklus yang terjadi. Begitu ya.
Jadi T besar atau periode sama dengan T kecil dibagi banyaknya siklus yang terjadi atau N. Kemudian jumlah siklus yang terjadi selama 1 detik itu kita sebut sebagai frekuensi. Kita simbolkan dengan huruf F kecil. Maka F sama dengan banyaknya siklus yang terjadi selama 1 detik. N itu banyaknya siklus. Dan T kecil itu selang waktu terjadinya getaran. Oke, di sini bukankah periode itu kebalikan dari frekuensi? Di sini T per N. Sedangkan di bagian frekuensi N per T kan? Karena secara matematis periode itu kebalikan dari frekuensi, maka kita tulis seperti ini. T sama dengan 1 per F. Sebaliknya, secara matematis ternyata frekuensi juga sudah tentu kebalikan dari periode kan? Maka kita tulis seperti ini. F sama dengan 1 per T. Dengan T adalah periode, satuannya sekon. Dan F adalah frekuensi, satuannya hertz atau disingkat Hz. Baik, mari kita perhatikan lagi animasinya. Bukankah pada gerak harmonik sederhana, benda berpindah dari posisi keseimbangannya? Nah, perpindahan dari titik keseimbangan itu kita sebut sebagai simpangan. Seperti ini ya. Namun perpindahan ini bukankah ada titik maksimalnya? Atau simpangan terjauhnya? Nah, simpangan terjauh ini kemudian kita sebut sebagai amplitudo. Oke, kemudian kita perhatikan ini. Jika kita berikan gaya aksi berupa tarikan pada benda bermassa M ini, sehingga benda menyimpang dari titik keseimbangannya sampai meregang seperti ini ya. Apa yang terjadi jika kita lepaskan benda ini? Ya, secara logika, pegas ini akan berusaha kembali ke panjang awalnya kan? Seakan-akan pegasnya menarik benda ini ke posisi awalnya. Artinya, ada gaya yang berasal dari pegas yang melawan arah gaya perpindahannya. Dari hasil tarikan tadi ya. Nah, seperti ini. Tarikannya ke kanan kan? Dan pegasnya memberikan gaya ke kiri. Arahnya berlawanan ya. Gaya ini kita sebut sebagai gaya pemulih. Jadi apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih adalah gaya yang berlawanan arah dengan simpangan benda. Dan besarnya sebanding dengan besarnya gaya aksi yang diberikan. Kata kuncinya berlawanan dengan simpangan benda ya. Kemudian, karena benda berubah posisi pada setiap waktu, maka benda mengalami perubahan posisi terhadap waktu, yang kita sebut sebagai kecepatan, atau perubahan posisi terhadap waktu. Jadi, ketika gerakan seperti ini, benda memiliki kecepatan ya. Dan jika benda mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu, maka benda memiliki percepatannya. Seperti itu. Oke, ini merupakan materi awal pada bab getaran harmonis sederhana. Jadi kita sudah mengetahui bahwa sebuah benda dikatakan mengalami gerak harmonik sederhana jika memiliki periode, frekuensi, simpangan, amplitudo, kecepatan, dan percepatan. Kemudian kita sudah mengetahui juga bahwa jika kita memberikan gangguan pada pegas, baik itu dengan cara menekan atau menarik pegas, maka pegas akan memberikan gaya yang arahnya berlawanan ya. Gaya itu dinamakan dengan gaya pemulih. Baik, demikian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.